Kali ini gue mau bahas tentang time machine and time travel. Time machine atau mesin waktu adalah sebuah perangkat hipotetikal yang digunakan untuk kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Terdapat banyak sekali cerita-cerita atau mungkin konspirasi teori tentang orang yang datang dari masa depan, atau orang yang pernah mengatakan bahwa mereka memiliki mesin waktu atau pernah menggunakan mesin waktu. Dan orang-orang yang kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan disebut dengan panggilan time traveler, atau di dalam bahasa Indonesia disebut penjelajah waktu. Time travel terdengar seperti fantasi liar yang terjadi hanya di film sci-fi atau film-film fiksi ilmiah. Namun sebenarnya kita menjelajahi waktu setiap harinya. Bingung? Biar gue jelasin. Albert Einstein mengatakan bahwa waktu bukanlah hal yang konstan, namun waktu terus berjalan ke depan, dan kita berlaju bersama waktu. Menurut Albert Einstein, waktu adalah dimensi keempat, bersama dengan ruangan 3 dimensi, yaitu kehidupan yang kita jalani saat ini. Waktu bergabung dan membuat space-time. Secara teori, membangun mesin waktu adalah hal yang memungkinkan. Namun, mesin waktu yang dibuat bukan seperti mesin waktu yang ada di film-film, namun berbentuk seperti pesawat. Karena rahasia dari time travel atau menjelajahi waktu adalah lo harus bisa melaju secepat kecepatan cahaya. Teori Albert Einstein tentang relativity mengajarkan kita bahwa semakin cepat kita melaju di luar angkasa, maka semakin lambat waktu yang kita rasakan. Contohnya kayak gini, bayangin lu ada di luar angkasa menggunakan kapal yang bisa melaju secepat kecepatan cahaya. Dan lu berangkat ke planet yang berkemungkinan ada habitatnya dan bisa ditinggali, yang berjarak sejauh 40 light year. Buat lo yang gak tahu apa itu light year adalah sebuah satuan yang digunakan untuk menentukan jarak astronomis. Dan jarak 1 light year dalam kilometer adalah 9,46 triliun kilometer. Kembali ke contoh tadi. Saat lo sampai ke planet tujuan lo melihat terdapat kehidupan primitif di planet itu. Akhirnya lo memutuskan untuk memberitahu orang-orang yang ada di bumi, dan lo bergegas kembali menggunakan kapal lo. Namun saat lo sampai ke bumi, rekan-rekan kerja lo yang mengirimkan lo keluar angkasa sudah sangat-sangat tua. Dalam perspektif lo hanya pergi selama 2 tahun lamanya. Namun bagi orang di bumi, lo sudah pergi selama 80 tahun. Dan fenomena ini disebut juga sebagai time dilation. Namun senario itu untuk saat ini masih bisa dianggap tidak mungkin terjadi, karena pesawat luar angkasa tercepat yang manusia buat, Apollo 10, memiliki kecepatan 11.000 meter per detik. Sedangkan untuk mencapai kecepatan cahaya, kita membutuhkan 299 juta meter per detik. Dan untuk seorang manusia melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya merupakan hal yang saat ini bisa dianggap sebagai tidak mungkin. Karena jika kita maju secepat itu, maka gaya yang disebut centrifugal akan sangat-sangat besar, yang efeknya akan membuat badan kita tercabik-cabik. Namun kita anggap aja semua itu sudah teratasi. Ada masalah baru dengan time travel atau menjelajah waktu. Saat lo melakukan penjelajahan waktu ke masa lalu, lo akan menciptakan sebuah paradoks yang menghasilkan cerita baru untuk masa depan. Karena untuk mencapai titik ini pada tahun 2022 terjadi banyak rangkaian event atau kejadian yang tidak sengaja kita lakukan atau sengaja kita lakukan. Dan dari sinilah teori tentang multiverse mengambil teorinya, yang berkata bahwa apapun yang terjadi, apapun yang berubah dari penjelajahan masa lalu akan menghasilkan cabang universe yang baru, yang hasilnya mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin di satu universe lu sudah meninggal, atau di satu universe orang tua lu tidak bertemu, dan masih banyak lagi. Terdapat juga paradoks yang tidak mungkin. Contohnya seperti ini. Lu kembali ke masa lalu, tepat di mana nenek lu belum menikah dengan kakek lu. Di saat itu, lu meyakinkan nenek lu untuk meninggalkan kakek lu, yang dimana nenek lu gak akan ngelahirin bapak lu, dan lu gak akan pernah ada. Namun, kalau lu gak ada, siapa yang kembali ke masa lalu dan berbicara pada nenek lu? Waktu adalah hal yang linear, yang selalu maju ke depan. Dan karena alasan itu, kita hanya bisa pergi ke masa depan, tidak ke masa lalu. Seperti astronot yang ada di terminal luar angkasa. Mereka saat ini hidup di masa depan, meskipun hanya berbeda 13 milisecond dari kita. Namun itu sudah cukup membuktikan bahwa time travel adalah hal yang memungkinkan. Namun sekarang, supaya seru, kita bayangin bahwa time travel ke masa lalu itu mungkin terjadi atau bisa dilakukan.
Pada saat itu lu pergi ke masa lalu untuk membenarkan semua yang terjadi di hidup lu. Atau mungkin lu pergi hangout dengan orang-orang terkenal pada zaman dahulu. Atau mungkin lu coba menghentikan event-event besar di dunia seperti membunuh Hitler atau mungkin hal lainnya. Dan saat itu tiba saatnya lu ingin pulang. Lu ingin nyantai, lu ingin kembali ke waktu lu yang semula. Namun saat lu kembali ke waktu lu, semuanya terlihat sangat berbeda. Lu seperti hidup di hari kiamat. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena butterfly effect. Butterfly effect adalah sebuah contoh yang sangat simpel. Contohnya seperti ini. Satu kepakan kupu-kupu dari zaman prasejarah atau dinosaurus dapat menciptakan tornado di tahun 2004. Kupu-kupu pada zaman prasejarah dianggap kecil oleh makhluk sekitarnya. Namun berbeda pada tahun 2004. Ini menunjukkan tidak peduli seberapa besar atau kecil hal yang dilakukan di masa lalu, jika lo melakukan penjelajahan, akan terjadi impact yang sangat besar di masa depan. Tidak peduli lu mau melakukan apapun atau tidak melakukan apapun sama sekali di masa lalu, dengan keberadaan lu sendiri bisa mengubah kejadian yang akan datang di masa depan. Atau kita bisa pikir kayak gini, keputusan yang kita ambil saat ini dapat mempengaruhi masa depan dengan impact yang sangat besar. Dan itu penjelasan singkat gue tentang time travel dan time machine. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.